keluarga compassion di YouTube. Saya sering, burung bahagia jadi burung, pohon damai jadi pohon. Kenapa banyak manusia yang tidak damai dan tidak bahagia jadi manusia? Ibu-ibu yang suaminya pemarah, sebentar lagi di mobil kalau dia marah-marah, anak nyanyi. Jangan lupa kata-kata saya. Burung bahagia jadi burung, pohon damai jadi pohon. Kenapa banyak manusia tidak bahagia dan damai jadi manusia? Itu langsung masuk ke inti dari reformasi mental dan spiritual. Tadi saya ikut mobilnya petugas protokol kantor gubernur lewat sebuah pertigaan di Sanur. Saya tersentuh lihat orang Bali bersembahyang di jalanan. Inilah sebuah tempat, mungkin satu-satunya tempat di dunia di mana bumi itu sangat disyukuri. Tiap hari bumi ini diucapin terima kasih dengan segahan, dengan beban tenang. Kalau di Bali Anda tidak damai dan tidak bahagia, mau damai dan bahagia di mana? Untuk itulah makanya saya mau cerita ke Anda tentang orang tua yang mau meninggal. Ada orang tua umurnya 80-an yang oleh dokter internis dibilangin, Pak, banyak berdoa. Maksudnya apa, Dok? Dengan komplikasi penyakit yang Bapak punya, umur Bapak tidak banyak, banyak berdoalah. Akhirnya orang tua yang umurnya 80 tahun menemukan sebuah penemuan yang bisa kita gunakan untuk reformasi mental di Pemprov Bali. Pesannya begini, tatkala saya muda, saya mau merubah dunia, ternyata saya gagal. Tatkala saya dewasa, saya mau merubah negara, saya gagal. Tatkala tua, saya mau merubah keluarga saya juga gagal. Hari ini, tatkala dokter bilang umur saya tidak lagi banyak, baru saya mengerti inti semua perubahan adalah merubah diri saya sendiri. Tepuk tangan. Rumus reformasi mental sederhana. Tatkala Anda berubah, lingkungan sekitar juga berubah. Rumus ini akan saya bacakan berulang-ulang biar masuk ke hati Anda. Tatkala kita berubah, lingkungan sekitar juga berubah. Ada seorang wanita muda yang cantik, remaja, yang tiap hari berdoa biar dapat suami anak orang kaya. Saya selamanya miskin, biar menikah langsung kaya. Bosan miskin. Berdoa tiap hari biar dapat suami kaya. Benar, dia dapat seorang suami putra tunggal anak orang kaya. Dia pikir jadi menantu anak orang kaya dia langsung bahagia. Ternyata tidak. Ibu mertuanya galaknya minta ampun. Berdiri dibilangin tidak sopan, duduk dibilangin malas, tidur sebentar dibilangin enak saja, tiap hari diceramain dengan kata-kata kasar. Di bulan yang ketiga, wanita muda ini mulai menyesal. Aduh, ternyata jadi menantu orang kaya lebih berat dibandingkan jadi orang miskin. Di bulan keempat, dia tidak tahan, dia pergi ke seorang dukun yang sekaligus guru spiritual. Pak Dukun, tolong Pak Dukun. Kenapa? Tolong Pak Dukun, kenapa? Hidup saya kayak neraka. Lantas apa? Tolong saya kasih racun. Hah? Kenapa? Siapa yang mau kamu racun? Saya mau meracuni ibu mertua saya. Karena saya hanya bahagia kalau ibu mertua saya mati. Kamu aneh-aneh saja. Dulu sebelum menikah datang ke sini berdoa biar jadi menantu orang kaya. Sekarang sudah jadi menantu orang kaya. Enggak tahan. Sekarang persoalannya cuma dia mati atau saya yang mati. Kalau racunnya nggak dapat, saya bunuh diri di sini. Ini dukun yang guru spiritual bijaksana. Jawabannya gini, saya punya racun.
Tapi racunnya bekerja pelan sekali. Sebab kalau mertuamu mati terlalu cepat, nanti polisi tahu kamu yang membunuh. Napa. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Racun ini baru membunuh kalau kamu melayani ibu mertuamu lebih baik dari kamu menyembah Dewi Kuan Im. Seperti apa itu? Ibu mertuamu sebelum bangun, kamu sudah bangun. Begitu ibumu bangun, ambilin sendalnya, ambilin lap, pegang tangannya. Ingat, lebih baik dari menyembah Dewi Kuan Im. Beneran. Mulai besok paginya ibu mertuanya disayang sekali sambil menuangkan racun ke minumannya terus saja. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan ibu mertua ini berubah memandang menantu. Ini menantu saya ternyata baik sekali. Berdosa saya melukai orang yang baik seperti ini. Di bulan kedua, ibu mertua ini lebih mencintai menantunya dibandingkan anaknya sendiri. Jadi baik sekali, disayang sekali sama mertuanya. Di bulan kedua, giliran ini menantu bersalah. Ini kalau mertua saya mati, saya yang berdosa karena ternyata saya membunuh Dewi Kuan Im. Dia datang lagi ke Pak Dukun. Pak Dukun, Dukun, apa? Ada obat lah, racun. Nah. Racun itu kalau sudah diminum pasti mati. Nah. Aduh, sebelum bu mertua saya mati, biar saya mati duluan. Tertawa Pak Dukunnya. Ha. Saya tidak pernah memberi kamu racun. Saya hanya memberi kamu multivitamin. Tepuk tangan. Pesan cerita ini cuma satu. Tatkala kita berubah, lingkungan sekitar juga berubah. 11 tahun yang lalu saya mendirikan rumah di desa saya di Bali Utara, rumah yang saya tinggali sampai hari ini. Aduh, tiap malam ada anak muda berkelahi, tiap malam maklum di desa. Mabuklah segalanya, tiap malam. Tidak ada malam tanpa orang berkelahi di pinggir jalan. Saya lihat dari pintu serem-serem dari tampang. Saya nggak datangi. Anda tahu, sekarang orang berkelainya hilang. Kemana saya juga nggak ngerti. Yang menarik adalah 1,5 tahun yang lalu saya sudah nggak pergi ke Jakarta. Saya tinggal di desa. Tiap hari makan didatangin 2 makhluk, 1 kucing, 1 anjing. Dua-duanya saya kasih makan. Kalau mau makan, ini apa ini kucing sama anjing? Di dunia para bule, kucing sama anjing itu pelukan, dekapan. Ini apain? Dipukulin salah, diceramain, masa anjing kita ceramain? Tapi saya putuskan, ini dapat makan. Anda tahu dalam waktu 7 bulan, anjing dan kucing itu berhenti berkelahi. Yang paling sopan anjingnya, dia nunggu dari jauh. Begitu kucingnya selesai, baru datang ke saya, nggak usah minta makan. Sopan sekali. Pelajarannya apa? Tatkala kita berubah, lingkungan sekitar juga berubah. Tepuk tangan. Suatu hari saya lagi hening, mana beratur bahasa Balinya, hening. Tidak sengaja saya melewatin kamar istri saya yang lagi dipijitin sama anak kecil yang nganterin dia, namanya Komeng. Bu, ibu ini orang paling aneh di desa ini. Kenapa, Mi? Aneh, ibu lihat ibu sama bapak aneh. Kenapa? Apa anehnya? Di desa ini termasuk ibu dan bapak saya, semua suami istri itu berkelahi. Tiap hari berkelahi. Ada aja yang berkelahi. Ini ibu sama bapak lebih dari 1-2 tahun tidak pernah lihat berkelahi. Aduh, Ming, ibu sama bapak dulu juga berkelahi dulu. Tapi sekarang berkelahi sama bapakmu, itu patung Buddha berjalan. Dikasih dupa senyum, dikencingin anjing juga senyum kalian. Itu kurang ajar itu saya bilang kencingin anjing. Jadi rumus reformasi mental malam ini sederhana. Tatkala kita berubah, lingkungan sekitar juga berubah. Di Tibet ada sebuah cerita menarik. Ini orang Bali, saya sedang bimbing dengan ajaran Tibet karena orang Bali itu leluhurnya dari Mongol.
Saya lama pelajari, kenapa orang Bali banyak matanya sipit-sipit. Saya cari kemana-mana, orang Mongol. Tibet sama Mongol dekat. Di Tibet suatu hari ada raksasa yang datang mau memakan domba. Dimakan dombanya satu, nggak bisa. Domba kedua, nggak bisa. Domba ketiga, nggak bisa. Kebal dombanya, nggak bisa dimakan sama raksasanya. Akhirnya raksasanya nanya sama penduduk setempat, ini negeri apa ya? Tibet. Kenapa itu domba-domba itu nggak bisa saya makan? Kami punya raja yang setiap hari memeditasikan compassion, belas kasih. Apa itu meditasi belas kasih? Membayangkan semua makhluk sebagai ibu kita. Dan kemudian kita berdoa biar semua makhluk termasuk raksasa, biar makan, minum, dan bahagia hari itu. Raksasanya datang ke kerajaan begini-begini. Tepuk tangan dulu.